La ilaha illallah. Alhamdulillah. Gula kela ngara Nyaman kopi yo. atempo ben anu ben Thank you. kela ngobrol ben alumni kam bagi apa di nomor yo ono sido gini. Thank you. Katin apa? Ya, masya Allah. Ya bahro nyoba ron bagus. Bagus ben gula. Nah, thank you. Nanti bi gula jawab ya kalau di Kalimantan alhamdulillah tan gula kan ampun 12 tahun di Kalimantan Gus. Domisili Thank Kanjam. you, thank you. Kalimantan gimana? Sampit. Oh, Sampit. Udah banyak ada bola ni kan yang Kalbar. Oh. Gula seporan ki. Kalbar. Seporan lah, Thank seporan. you, thank you. Thank you, Mun thank you, thank you. makaman masal kasa dua kali gula depak. Oh, Oke, bu, okay. laptop aing mata Gus ya, tapi ada remah cala kapi bagian di pengira. yang kila takdir ni kan. Atempo Gus ben anu ki gula jawab. Menurut sampean gimana kalau sampean sendiri? Kalau saya dengan Kiai Imad ya sangat mencintai, dengan para habaib sama-sama mencintai. Artinya ya saya nggak punya dosa. Saya nggak ada unsur membenci satu sama yang lain. Rekena anu sampean nih kak, ngangkui kok ada fikih sampean nih kak. Al khuruju minal khilaf mustahabun. Nyari selamat. Nih, Cepon Bang Bahrawi curang itu namanya, kocak. Cak beni sepeni ke Gus. Mungkin adanya beden ki imat kasa detinga bib habib saya pertang perinteng kasa wah nan kiai kasa apa nunduk mangkin kan Gus kan beda hikmah na deti tak nan ngetas mololo sanika betul mungkin kini kan hikmah begitu pun kebuna rai memberi seneka kan begitu kula ada Pak Penggalan Mas Nur Hasan Sidogiri kadin to nelpon ten kula. Beda di masan, abtina kelerasan bade Pengkalan kadin Kiai. Leh, engko malam Jumat ya entar ada pesarian ya, engki. Ayo de Romana Imam. Anu pikopion yo engki. Terus saya berangkat ke dalamnya Raimam. Ternyata Raimam masih ada di Tanjung Bumi. Setengah jam lagi deh Pak. Dan tos. Rokok kilo tade nih kah? Kare separuh. Rabu. Mas Nur Hasan serabu kade. Nah, kira-kira habis satu batang rokok Kiai Imam Rabu. Terus masuk ke dalam. Pada Bu Seneka. Mon saya pikiran tuh begini. Likulli waqi'atin hikmatun. Masya Allah. Tidak sampai nikah. Setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya gitu. Masya Allah. Kini saya kayak ngai begitu lah. Kalau sampean gitu burung ngocak ada nikah, boleh hikmah nikah. Oh iya bener. Imam beri ada begitu. Thank you Gus. Wonten gula adanya seperti keimanan nikah. Ki motor sekarang kong deti awal deti bin gasa mun temun ya dan mungkin gasa ki bin mun tibin kan muhibbin. Thank you. Deti ate tergeter gasa makin saya biasa detina. Thank you. Karena memang berangkatnya dulu kan memang seperti itu. Saben nika engki, saben nika awalnya itu, awal cerita polemik asap ini ya. Ini saya dengar langsung dari Kiai. Dan saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Kiai yang mengatakan itu di hadapan saya. Dan bukan saya saja saksinya. Jadi waktu itu ada Habib dari Tanah Merah. Habib dari Tanah Merah itu, nah putrinya kebetulan kalau nggak salah dengar saya, putrinya Habib yang Tanah Merah itu satu pesantren sama putranya Mas Nur Hasan Sidogiri. Oh iya. Nah kemudian putrinya Habib itu jatuh cinta sama putranya Mas Nur Hasan Sidogiri. Nah mungkin saking cintanya mungkin ya sampai kayak hampir stres gitu loh.
gitu. Yang Habibnya ini. Akhirnya putrinya Habibnya. Oh, putrinya Habibnya itu. Nah, nah akhirnya Habibnya itu sowan ke Sidogiri, ke Mas Nur Hasan Sidogiri. Hmm. Sowan ke sana, lalu disampaikan apa adanya. Mas Nur Hasan bilang begini, ya kalau kita Bib sebagai orang tua ya, apalagi sekarang ini benih zaman konah, sekarang ini zaman Oke. modern, ya tergantung mereka berdua. Kalau anak sambian mau dan anak saya mau, ya monggo. Ah, Akhirnya pas dipanggil putranya Mas Nur Hasan itu, gimana kamu Mas? Nah terus putranya Mas Nur Hasan tuh bilang begini, nek kulo kersane abah gitu. Kalau saya iya. apa katanya abah gitu. Nah akhirnya si Habib itu mendengar itu langsung kimpon menabi seneka kulo mangken ki siap berdimen kiai. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk melamar putra panjenengan, gitu. Nah Mas Nur Hasan bilang, boh jangan terbalik-balik Beb. Saya ini pihak laki-laki, sampean pihak perempuan. Sampean persiapkan di rumah, saya yang mau datang ke rumah sampean untuk melamar putri sampean. Jangan dibalik-balik. Gitu. Oh Ah, iya. Gitu. Akhirnya ditentukanlah kapan waktunya lamaran iya, itu. iya. Ya. Nah, berjalannya durasi dari mulai datangnya Habib itu ke Sidogiri dengan hari H lamar-lamaran itu, informasi kan menyebar itu ke kiai-kiai Jawa, Madura gitu kan. Iya. Nah, sampai akhirnya kasusnya itu sama Habib Taufik gitu loh. Oh, merembet ke Tuh. sana. Mm. Habib Taufik itu memanggil Habib yang Namera itu. Oh iya, yang putrinya itu itu senang itu. Marah Habib Taufik. Kok bisa anak perempuan kamu mau dikasihkan sama orang ajam gitu. Ceritanya itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian Habib yang bapaknya yang perempuan ini bilang, loh kan Sidogiri itu kan Basaiban kan, Sayyid juga katanya gitu. Curi sopo gitu. Saya ngocak Curi cari sopo sopo. kenika saya, serius. Habib Taufik, Habib Taufik. Masya Allah. Nah, ntar dulu Gus, itu mondoknya di mana Gus? Ya dirahasiakan lah. Oh iya, Biar iya, iya, nggak iya. jadi yang ya. Iya, Makanya kan namanya pun saya rahasiakan gitu. iya, terus? Tapi kalau sampean mau klarifikasi, saya siap 24 jam. Nah, kemudian gini, apa namanya? Si Habib Taufik itu setelah ngomong seperti itu, lalu kemudian merembet ke Uju Asror, Langgundi. Oh, Habib itu bilang begini loh, kan Kiai Asror itu kan Basaiban, keturunannya Said Sulaiman iya. Basaiban. Oh, Iya, Said Sulaiman di oh, Mojoagu. wong Asror itu gak tercatat kok namanya. Itu fiktif itu. Nah makamnya ono nang Bangkalan kok. Itu makam palsu gitu. Tapi Taufik ini Gus. Oh iya itu. Itu lejeki ngaleng itu bersaksinya banyak itu. Hmm. Nah dari situlah ya kan. Sampai akhirnya ketika Mas Ahmad sepupunya Mas Nur Hasan itu, beliau kan punya pondok di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Iya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Oh, Banjar, nggih. Satu ketika alumni yang di Kalimantan Selatan itu mengundang Mas Ahmad ke sana. Otomatis kan banner-bannernya kan ada gambarnya Mas Ahmad semua. Iya. Nah, kemudian keleresan di situ itu ada acara para habaib yang dihadiri Habib Taufik gitu loh. Gitu. Nah, itu langsung beberapa muhibbin tuh bilang, kebetulan ini Beb sampean di sini. Insya Allah besok 2 hari lagi ini Mas Ahmad dari Sidogiri mau rawuh ke sini, ada acara ini Beb. Banner-bannernya undangannya ini. Loh, iki sopo sing gambar iki? Kok ono tulisane Basaiban iki. Loh, kan Sidogiri Basaiban, kudu iku Basetan iku. La haula wala quwata illa billah. Itu yang cerita Mas Ahmad sendiri. Gitu. Jadi masalah polemik nasab, tolong jangan bawa-bawa Sidogiri ya, karena Sidogiri itu yang paling tersakiti.
Nah, satu Gus yang saya dengar cerita, ini kan kakak saya yang cerita itu. Katanya Habib Taufik itu sempat bilang ini Gus, bukan hanya bilang 50, itu ya nggak ada Iya, lah intinya. Terus bilang-bilang curut iya, katanya Gus, iya, 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 katanya iya. gitu. Coba sampai nikahan Gus, kenapa? Kayak Nur Lalu Hasan, gini, kayak Fuad nikah sampai senikah. Taufik ler atau apa sampai senikah. Mun tak partajem ayo bingko ipo kumpul ulama iya. sama tur. Mun pojok asrar dari kang Nah, cek itu betul. itu cikal bakalnya. Cikal bakalnya saya dipanggil melalui Mas Hamid, telepon saya. Pulang saya ke Madura, terus ke Pasuruan, sowan. Kamu bikin TikTok, bikin YouTube, siap Yai. Kamu butuh kitab apa saja ngomong sama saya, siap Yai. Jangan, Mbak Andrea, hina foto bani asror, hujungnya cako-cako siap Yai. Itu saya. Hmm. Jadi jangan bawa-bawa situ kiri, sudah ilmiah saja sekarang gitu loh. Itu ilmiah saja. Nah, jangan bicara oknum Pak, karena kalau kalau oknum ya kan, kalau oknum itu beda. Ini yang ngomong ketua robitohnya, berarti mewakili robitohnya kan gitu. Iya. Itu Gus Romli itu bener santri Sidogiri. Iya, alumni, alumni bener, bener. Kenapa ya Gus ya? Ini Gus, jadi pertanyaan saya itu. Kan santri itu murid kan tawaddu apa mengikuti perintahnya tawaddunya kan sama gurunya. Santri kan sama kiainya kan gitu Gus ya kan. Orang tua sama bapaknya, hamba sama Tuhannya ya kan. Iya, Kenapa seperti siapa Wafi atau Romli itu kok seperti itu Gus ya? Kok mati-matian gitu? Padahal dia itu taunya bab i'rab, taunya bab kalam, ya taunya alfiyah itu kan dari Sedogiri. Kenapa beliau itu sampai iya, seperti itu? Nah, yang iya jadi betul, pertanyaan saya iya itu betul. di mana akal sehat mereka ini? Iya, maaf Gus. Walaupun seperti ya Gus lah, kayak Gus Romdi apa make siapa Kiai Romdi atau siapa ini Gus Ya Wafi. kalau saya gini Bang Putra, kalau saya ya berdasarkan dawuhnya Raimam kemarin tuh, likulli waqi'atin hikmah itu begini. Kalau tidak ada yang kontra dari kalangan kita sendiri, ya kan? Artinya kontra secara ilmiah ya, bukan kontra caci maki gitu. Kalau nggak ada yang kontra secara ilmiah, maka kajian ini nggak akan hidup. Benar. Hidupnya kajian ini kita harus bekerja sama, yang satu membela, yang satu menentang, supaya hidup kajian ini kan begitu. Seperti halnya Iya. di Bahsul Masail kan, di Iya. Bahsul Masail Assalamualaikum. itu kita sama-sama aswaja, kita sama-sama NU, tapi ketika di Iya. ruang sidang Bahsul Masail ya kita harus berbeda pendapat itu, Harus supaya biar apa? ini. Hidup, Iya, biar supaya hidup. hidup. Iya kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Cuman seporah saja, thank you. Ih, kenapa? Kita bahasna pesongkeun nih kak. Kita lang eding kibi panjenengan, lek saya bahas. Kan panjenengan kan penyimak nikah dari gula mau ngomongan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nasab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini jalur edukasi kan sampean sudah nyimak, buktinya sampean nyimak, sampean tapping menuduh saya itu Wahabi, gitu loh. Nggak, Jadi tidak usah sebelum- nanya lagi bahas apa gitu loh. Saya tanya intinya sebentar. Ini Iya pro dan silakan, silakan. kontra habaib ya. Ya, Oke. Kalau sampean sendiri pro apa kontra? saya kontra. Ya. Saya Sebelumnya kontra. saya minta maaf kalau saya sudah sempat menuduh tadi. Soalnya kalau Tidak apa-apa, biasa saja. ya, Tidak Kalau apa-apa, menurut- monggo silakan lanjut. kalau menurut sampean habaib itu bagaimana? Ini saya tanya. Alhamdulillah ini saya tanya. Iya, kalau menurut saya ya berdasarkan apa yang saya ikuti dari kajian-kajian teman-teman yang sejalan dengan Kiai Imas,
saya menyatakan Ba'alawi itu bukan durian Nabi. Oke. Kenapa saya Kalau- katakan demikian? Saya tidak mengikuti pendapatnya Kiai Imad secara personal, tidak. Tidak, tapi saya mengikuti pendapatnya Kiai Imad karena semua hujah dan dalil yang dilampirkan dalam kitab dan buku-bukunya itu semuanya terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab gitu loh. Begini, Tuh. kalau menurut saya ya. Sebentar. Kalau menurut sampean apakah semua habaib kan Ba'alawi itu sudah, kalau menurut sampean dikatakan tidak tersambung pada Rasulullah ya nasabnya ya. Oke, itu hak Anda lah. Terus kalau yang Intinya aja bang, menurut jangan bang, maaf bang ya. Sambil tuh ngomong intinya aja. Soalnya Iya, kan banyak ya, minta waktu. kalau nggak diperinci dulu nanti dibilangnya saya ini kan kemana-mana kan gitu. Kan Anda coba intinya aja. Ini Oke. banyak minta kesempatan yang lain nih. Ya kalau menurut orang-orangnya Kiai Imad kan habaib itu sesat. Kan begitu ya? Itu Yang begini, mengatakan- Bang. yang mengatakan sesat ya seperti Kalau anda berbicara nasab, Anda jangan lari ke akidah. Selesaikan dulu bahas nasabnya. Ya, Nanti kalau enggak. bicara masalah akidah lain lagi gitu loh. Enggak, soalnya yang banyak beredar di sosial media salah satunya alasan Iya. Ba'alawi itu sesat. Kan begitu, ajaran Ba'alawi itu sesat. Oh, makanya tadi kan saya katakan, sampean mau bahas yang mana? Mau bahas jalur sanad periwayatan nasabnya atau akidahnya? Yang Kalau mana yang soal nasab- mau bahas ini? Kalau soal nasabnya itu saya sudah pasrahkan, terserah sampean. Itu kan keyakinan kita masing-masing kan begitu. Kalau masalah Gus, mohon kesesatannya maaf, Gus. bagaimana? Mohon maaf, dokter di mute dulu, Gus. Itu momot saya lagi tidak aktif soalnya. Soal Iya, iya, sesatnya itu bagaimana? Jadi gini Bang, jadi gini Bang Jalur Ubed ya, Bang Jalur Edukasi ya, gini. Saya tidak sepakat dengan jenengan kalau bicara nasab itu berdasarkan keyakinan. Kenapa tidak sepakatnya saya? Karena begini, di dalam kitab nasab ya, yang bernama kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu dijelaskan pada halaman ke-32 tentang masalah darajatu subutin nasab. Di situ dijelaskan begini, fa innahu ma thabata bil yaqini fa huwa khilafus shawabi. Apapun termasuk perkara nasab ini, kalau ditetapkan berdasarkan keyakinan, itu menyelisihi kebenaran ilmiah. Ya enggak, kalau sebentar, versi saya enggak sebentar. begitu. Iya, sebentar dulu. Nanti sampean tunjukkan dalil versi sampean. Ini dalil versi saya dulu, ya. Wa yustatsna min dzalika, dan dikecualikan dari yang demikian itu. Nasabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi tsabata bil yaqin, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa? Li'anna fihi wahyan. Karena di dalam urutan silsilah nasabnya Nabi itu wahyan, ada dukungan dari wahyu. Nah, artinya di sini selain nasabnya Nabi, ya, itu tidak boleh berdasarkan keyakinan, dan tidak ada Oke, dalam itu- ilmu nasab itu kaifiyah, ya kan? Kaifiyah pengisbatan nasab bil yakin itu nggak ada, Bang. Nah, sekarang saya tanya, dalilnya sampean apa? Sebentar. Dari kitab mana? Kok mengatakan yakin Kalau itu? kalau punyanya sampean, kitabnya sumber referensinya dari mana? Loh, tadi saya sudah sebutkan Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, kitab nasab Bisa itu begitu, halaman 32. bagus. Itu loh. Oh, begitu. Aja mau bedi dah hatam jadi. Iya. Gitu. Artinya begini loh Bang Jalur Edukasi, saya mengatakan ini itu supaya sampean tidak termakan framing dan pengiringan opini bahwasanya kita ini
tidak berlandaskan ilmu. Tidak, di room saya, sampean tanya sama siapapun, sampean perhatikan 24 jam. Di room saya ini tidak pernah ada caci maki, fitnah, penggiringan opini, semuanya harus ilmiah. Ilmiah. Dan ya. siapapun yang naik ke sini, baik itu pendukungnya Kiai Imad ataupun pendukungnya Ba'alawi, kalau tidak ilmiah, hanya retorika, apalagi sampai mencaci maki, saya turunkan dan saya blokir. Gitu. Itu di sini gitu loh. Kalau Monggo silakan. ya, kalau saya nggak begitu. Kalau saya cukup mengikuti ulama-ulama yang terdahulu saja. Kalau saya terus terang nggak bisa pakai dalil ataupun hadis, nggak punya saya. Saya terus terang, saya orang nggak tahu. Cuman kalau saya masih bertanya-tanya dan masih belajar. Oke. Bagus. Sekarang Bagus, kalau bagus. tentang nasab itu terserah sampean dan terserah saya, kan begitu ya intinya. Lalu Kalau soal nasab sekarang kan terserah sampean dan terserah saya. ya, lalu sekarang mau bahas yang mana? Mau Kalau bahas soal akidahnya. kesesatannya itu bagaimana menurut saya? Oke. Assalamualaikum. Sekarang yang saya tanya itu saja. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masuk, warahmatullahi Bos. wabarakatuh. Iya, masuk. Ya masuk ya. Ya. Gini Bu, kalau saya kan tentang ilmu nasab ini, percayalah kepada kiai seperti Kiai Madudin. Kalau saya secara menggali, memang agak pusing lah kalau baca-baca kitab banyak ratusan kitab gitu kan. Ini aja kesimpulan saya mah, kan setiap kata Rasulullah semua nasab bakal terputus gitu kan, kecuali nasabi gitu kan. Nah, itu mananya, saya mau nanya ke Gus, itu mananya terputus itu masalah apa gitu? Ini bahasa orang Banten kayaknya ini. Orang Banten ini kayaknya. Jadi begini. Enggak, saya dari Garut saya. Iya. Oh, Garut. Terputus itu, Saya bertanya iya, tentang terputusnya apa kesesatannya itu? Bang Alawi belum Iya, dijawab sebentar. ya Bang ya. Iya, sebentar. Yang anu sebentar, Gus, sebentar yang ya, jalur Bang, ya. dulu Saya Gus. mau Dokter ini belakangan aja Gus. saya mau selesaikan dengan jalur edukasi dulu ya. Iya, jalur ini Ini dulu. jalur edukasi. Ya. Tentang masalah kesesatan ajaran Ba'alawi, ya, itu Anda bisa baca di dalam kitab Minhajus Sawi contohnya. Ya. Di situ dia mengatakan begini. Satu orang Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim alama. Itu dalam kitab Minhajus Sawi karya daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sesat apa tidak? Sesat Ya, Gus, kalau jelas menurut sesat. sampean. Ya nggak Gimana? apa-apa kalau itu misalkan itu dianggap sesat, Nah. ya nggak apa-apa. Loh, Oke. jangan bilang Sekarang- bilang dianggap Bang Jalur. Kita gini loh Bang Jalur ya. Gini loh Bang Jalur. Kalau kita mau diskusi ilmiah ya kan, kita harus objektif, jangan subjektif ya. Iya. Subjektif itu kita menilai sesuatu tergantung orangnya. Tapi kalau objektif yang kita nilai itu apa? Yang kita nilai itu kasusnya. Gitu loh. Nah, perkataan siapapun termasuk dia itu kalangan habaib Ba'alawi, kalau mengatakan kalimat seperti itu sesat gitu loh. Itu namanya objektif gitu loh. Gimana coba Tapi diterima apakah sama itu akal? semua berlaku? Satu orang yang Tapi apakah itu berlaku untuk semua habaib? Kan begitu. loh, Anda ini bagaimana? Gini Ini nggak ya, nyambung. habaib itu semuanya menganut Thoriqoh Alawiyah. Ya, tahu sampean Thoriqoh Alawiyah? Ya tahu. Itu semua habaib itu menganut Thoriqoh Alawiyah. Nah, kalau sampean tahu ya, coba kitab rujukan utama Thoriqoh Alawiyah itu kitab apa? Tahu nggak sampean? Tahu nggak sampean? Sebentar. Kalau yang saya lihat, Loh, kalau yang saya tahu lah.
Jawab bukan dulu, jawab tentang dulu, yang jawab sesat dulu. saja. Sebentar. Iya sebentar. Jangan kemana-mana, biar Seperti enak. Satu-satu gitu loh. sholawat. Kalau yang saya tahu, Lari kemana-mana, lari ke solawat. ya kalau yang saya tahu bukan tentang Gini loh, saja. jalur. Kan juga ada yang Kalau kan sebentar. Sebentar. Enggak, sudah. Kan ada yang takbir, Sudah. ada yang sholawat. Itu dianggap Ya sudah. sesat. Yang enggak Ya, begitu. sudah. Kalau begitu, Ya, siapa sudah. yang bodoh? Ya, sudah. Kalian saja yang termakan Ya, sudah. imat. Ya, Dasar ya. goblok imat Ya, bodoh. sudah. Pate Ya, sudah. berembung je. Loh, kok lari ke sana? Pate je. Loh, kok begitu? Iya, mulai pada ngedi ngaki pate berembung je. Oh ya sudah, turun. Berembung gapki. Orang nggak imat je bukan. Itu ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Itu ya, saksikan sendiri ya. Dari awal sampai saya turunkan dia, di lisan saya belum mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina, mencaci maki, tapi ilmiah ya. Tadi sudah saya sepakati, ya kan? Tidak boleh di room ini ada kalimat caci maki, tidak boleh ada penghinaan. Pasti saya turunkan. Terbukti kan teman-teman ya? Iya. Nah, Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Gus. Coba dihadap, Bang. Ya, salam Ya, kenal. saya mau nanya itu tentang masalah hadis itu Gus, tentang setiap nashab semua bakal terputus kecuali nasabi kata Rasul itu terputus masalah apanya gitu, mananya itu terputus itu. Iya. Mohon penjelasan dari Gus gitu. Iya, sebentar saya buka datanya, Bang. Saya takut salah soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gabung Kiai. Monggo. Ya jalur. Yang tidak punya fasilitas. Bagaimana Gus? Masalahnya udah habis waktunya. Ya jalur. Iya. Kita nyiki apa bingung aleng oleh. Enak nih dan debat sehat ini. Lagi dipersiapkan datanya. Jadi begini. Karena semua harus data. Jadi begini ya. Ya, jadi begini ya, teman-teman. Hadis kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Itu ya. Ya. Jadi setiap sebab dan nasab, sebab itu dan nasab itu akan terputus yaumal qiyamah, pada hari kiamat, illa sababi, kecuali sebab aku, wa nasabi, dan nasab aku. Nah, hadis ini yang mengeluarkan itu adalah Ibnu Asakir di dalam Tarikh Damsyik. Itu ya. Perawinya itu Abdullah bin Umar. Kemudian muhaddis yang merekam hadis ini itu adalah Az-Zahabi. Kemudian sumber referensinya itu Al-Madhhab fi Ikhtisaril Sunan. Ya. Tolong yang belum berdiskusi jangan di mute dulu teman-teman ya, biar tidak rame di telinga saya gitu teman-teman. Mohon maaf. Nah, di sini itu maknanya begini. Nabi itu kan menjadi sebab ainur rahmah, sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian semua sumber-sumber itu akan terputus di hari kiamat
kecuali atas dasar Nabi dan yang berhubungan dengan Nabi. Gitu loh. Nah, hubungan nasab di sini ya, kalau dikomparasikan dengan hadis-hadis yang lain seperti misalkan hadis fitnatus sarra yang sering kita bahas ya. Nah, itu maknanya apa? Hubungan nasab itu ada dua, teman-teman. Ada hubungan nasab teologis, ada hubungan nasab biologis. Ya. Hubungan nasab teologis itu adalah hubungan nasab sesama umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian hubungan nasab biologis itu adalah hubungan darah, gitu loh. Nah, menurut Nabi, ya, semua hubungan itu akan terputus, termasuk hubungan darah di hari kiamat itu. Yang tetap nyambung itu apa? Hubungan teologis, nasab teologis itu, teman-teman. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau ini kita maknai dengan nasab biologis, ini akan bertentangan dengan hadis yang lain. Gitu loh, dengan hadis yang sahih. Di mana contoh misalkan hadis fitnatus sarra ya. Itu ada beberapa riwayat yang meriwayatkan begini. Dakhalaha au dakhanaha takhruju min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Yaz'umu annahu minni falaysa minni. Innama awliya'iyal muttaqun. Artinya, sebab musabab terjadinya fitnah sarra itu adalah akibat dari perbuatan salah seorang laki-laki dari keturunanku. Yaz'umu annahu minni, dia mengklaim bagian dari aku, falaisa minni, padahal dia bukan bagian dari aku. Innama auliya'iyal muttaqun. Keluargaku itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, kata Nabi. Makanya dalam hadis lain Nabi juga mengatakan ya, Salman minna ahlu baiti. Padahal Salman Al-Farisi itu orang Persia, bukan bangsa Arab, apalagi Quraisy. Artinya tidak punya hubungan darah dengan Nabi. Tapi kok dianggap kerabat? Kenapa? Ya karena ada hubungan nasab teologis, hubungan nasab ketauhidan. Itu maksudnya. Dokter, siapa ini? Dokter Masad. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan teman. Apanya ditambahkan sudah lengkap, Gus. Sebiain dong golbin kata Gus. Oke, bismillah. Nggak remeh lagi orang tadi itu ya. Kita kasih pencerahan bahwasanya selain nasabnya Nabi itu nggak bisa berdasarkan keyakinan, karena kan nggak masuk ranah tauhid kan. Kalau nasabnya Nabi dan Ahlul Bait itu masuk ranah tauhid, Pak, gitu loh. Iya. Nah, kok tiba-tiba langsung apesuan itu gimana? Dia Kenapa Gus. ya? Kenika kebanyakan MBG. MBG. Dia nggak nerima MBG. Ya Allah. MBG. Ya kebanyakan begitu Bang Putra. Dari dulu itu ya, ketika kita itu berusaha untuk memberikan pencerahan, arahan, terus kita sebutkan ini kitabnya, ini halamannya, pasti ujung-ujungnya itu caci maki, fitnah papeswa gitu. Tapi namanya itu loh, jalur edukasi. Mana ada edukasi itu dengan apesuan gitu loh. Iya, itu tadi Gus, kebanyakan MBG. MBG. Bisa jadi kan Oh, ya Allah. dengan MBG. Nah, iya. Kalau Kalau bagi saya tuh begini. dari cara bahasanya itu memang nggak bisa. Nah tadi itu Gus. Cuman tahunya ya namanya Muhyiddin ya seperti itu. Padahal tadi kan dia sudah minta maaf ya. Telah menuduh kita Wahabi itu minta maaf. Dia kan bagus kan gitu. Tapi kok ke belakangnya kok ongat kole gitu loh.
Ya itu tadi nggak nyambung anaknya itu sebetulnya nggak paham dengan bahasa Sambian. Iya. Sebetulnya apa kurang menyimak apa gimana gitu. Itu mudah. Saya aja Natika aja paham dengan bahasa Sambian. Nggih. Sambian sama di Sambian diturunkan kata saya biar sama saya pada tak tahu sebut-sebutan sekali. Karena kami sepakat di sini Bang Putra. Siapapun boleh naik, yang penting narasinya ilmiah. Tidak boleh retorika, apalagi sampai mencaci maki. Kita pasti turunkan gitu. Kata saya itu Karena kan teman-teman di sini tuh bosen dengan yang begitu-begitu, sudah hampir 5 tahun gitu. iya benar itu. Ada boleh riba ini kemarin apa kaisa gula kan masuk rumah saya menjelaskan sejarah kan gula itu gula anon kita senika pas menjaktis loh saya nggak ada menjaktis emangnya sampean siapa kata saya Romo rumah sungai poker tengah ya salbut